Seperti yang kita ketahui, materi pertama kali ini akan membahas tentang memanage self image dan mindset dalam menghafal Al-Quran. Tentu kita ketahui ya, bahwa kepercayaan diri dan mindset yang baik itu adalah sebuah modal untuk menuju kesuksesan. Tak terkecuali juga dalam menghafal Al-Quran. Maka saat ini kita akan membahas tentang materi memanage self image atau bisa dibilang percaya diri dan juga mindset yang baik dalam menghafal Al-Quran, sehingga akan mencapai kesuksesan dalam menghafal Al-Quran. Dan bagaimana bentuk penerapannya dan bagaimana kesuksesan dalam menghafal Al-Quran seperti apa, itu nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita, yakni yang sudah ada di hadapan kita, yakni Al-Ustaz Taufikur Rahman, SPSI MTD. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Nama lengkap beliau adalah Ustaz Taufikur Rahman, SPSI MPD. Tempat tanggal lahir Pamekasan 13 Agustus 1988. Alamat Jalan Kauman RT 13 RW 02 Gondang Begi Malang. Nomor telepon beliau 0853 3077 1714 dan email taufikurrahman 8890@yahoo.com. Pendidikan beliau jenjang menengah atas ditempuh di MAK Tahfidzul Quran Al-Amin Renduan. Jenjang S1 Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Psikologi. Dan jenjang S2 Magister PAI Univ Raden Rahmat Malang. Kemudian pengalaman organisasi beliau, yakni yang pertama adalah founder Kelas Quran Indonesia, kemudian pengasuh Ponpes Tahfidz Ar-Rahman for Children Malang, pendiri dan pengasuh Yayasan Pondok Quran Nusantara, manajer Tahfidzul Quran Pondok Pesantren An-Nur 1 Bulu Lawang, kemudian pengembang Tahfidz Al-Quran PPT Kisajiri, kemudian perintis Pondok Tahfidz Al-Mukhlisin Sibuhuan Padang Lawas Sumatera, kemudian Head of Scientific Section di MTA Al-Amin Renduan. Kemudian beliau juga dulunya sebagai anggota Hayat Tahfidz Al-Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian beliau juga ketua LSO Tahfidz Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian beberapa prestasi atau piagam yang beliau raih, yakni Certified of Hypnosis di Indonesian Board of Hypnotherapy, Certified of Hypnotherapy di Indonesian Board of Hypnotherapy, Professional Trainer di Bravo Fish Malang, praktisi Quranic Cybernetic Mentoring, dan terakhir terapis and motivator for Tahfidz Al-Quran. Sangat luar biasa CV dari beliau, biografi sedikit yang sudah saya bacakan tadi. Maka tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan segera memasuki acara inti, yakni penyampaian materi yang pertama. Tadi sudah dijelaskan temanya adalah manage self image dan mindset dalam menghafal Al-Quran. Memanage self image dan mindset dalam menghafal Al-Quran itu akan semua dibahas tuntas oleh pemateri kita, dan nanti ada sesi tanya jawab yang teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Sambil menunggu mungkin kita baca tata tertibnya dulu. Tata tertibnya akan saya sebutkan. Untuk nanti peserta diharapkan untuk memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan. Kemudian ketika ada pertanyaan nanti di sesi pertanyaan, peserta diharap mengacungkan tangan. Kemudian ketika sudah dipilih langsung berdiri dan memperkenalkan dengan menyebutkan nama dan asal jurusan. Seperti itu saja ya. Jadi mari kita langsung sambut beliau, yakni Ustaz Taufikur Rahman, SPSI MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kita sekarang belajar, ya, tapi sambil santai, tidak usah terlalu nanti tegang stroke di sini bingung. Ya. Sudah perkenalan? Memang kita harus perkenalan karena kalau tak kenal, maka tak tahu lah. Oke. Kalau tak tahu maka tak sayang gitu. Oh, sampean ini kok bilang sayang aja susah. Kalau saya gengsi lah. Kalau tak tahu maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak sayang. Tapi masalahnya kalau sudah cinta melekat, tai kucing rasa gitu lah, betul. Jadi memang kalau sudah cinta melekat, semuanya rasa coklat. Ya. Yang awalnya pahit jadi manis. Yang awalnya hitam jadi putih kan? Yang awalnya jelek jadi cantik, tampan gitu ya. Meskipun temennya bilang, itu sudah hitam, jelek, jerawatan, wedoan, hidung lagi, dekil, itu mesti cinta. Kalau sudah cinta melekat maka tai kucing. Jadi biar santai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Taufikur Rahman dulu saya juga pernah kuliah di sini. Jadi kita satu alma mater. Jadi santai saja ya. Kita sharing. Ada kamera. Jadi kita sharing. Saya dulu masuk tahun 2010. Jadi saya ulangi lagi. Saya masuk UIN tahun 2010 gratisan. Lewat jalur beasiswa. Dulu itu ada jalur beasiswa JUS. Sebelum kita perkenalan saya cek 1 2 3. Gak apa-apa ya, insya Allah kita akan sharing-sharing nanti. 2010 itu saya coba daftar. Waktu itu ada program ujian 10 juz ya. Coba ya. Waktu itu yang daftar sekitar 150 orang. Alhamdulillah saya diterima sebagai penerima beasiswa untuk yang 10 juz. Oke, tepuk tangan buat masnya. Buat saya. Di jurusan waktu itu jurusan psikologi. Jadi waktu itu mungkin saya kan nggak tahu psikologi gitu ya, tiba-tiba masuk, keterima beasiswa, langsung dikasih ATM, rekening, alhamdulillah itu. Tapi jurusannya psikologi. Cerita sedikit, waktu itu satu kelas itu saya paling tua. Ya, saya paling tua. Jadi umurnya teman-teman itu ada yang 17 tahun, 18 tahun, saya waktu itu 22 tahun. Karena sempat tidak kuliah selama 2 tahun. Jadi saya sempat nganggur, bukan nganggur, waktu itu saya ke Sumatera bikin pondok tahfidz di Sumatera. Ya, alhamdulillah
Sekarang murid-murid saya menjalankan dan murid-murid saya sudah ada yang umroh, ada yang haji gara-gara ikut menang, ikut lomba tingkat kabupaten. Ya, mereka umroh, gurunya nggak umroh ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya kuliah di UIN ini selama kurang lebih 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun itu sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Buat masih lagi. Setelah selesai waktu itu tahun 2013 ya, 13 akhir selesai. Tapi wisudanya 2014 karena waktu itu wisuda setahun sekali. Kalau sekarang mungkin setahun 2 kali. Waktu itu di zaman saya setahun sekali. Setelah wisuda langsung lamar gitu ya. Langsung menyunting juga asli asli Malang, jurusan PGMI di daerah Pagedaran. Saya dulu Pagedaran gitu, nanti masih kesananya Pagedaran. Jadi alhamdulillah saya keluar dari Malang waktu itu bawa 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat ini ijazah S1 UIN, yang kedua sertifikat KUA. Udah saya tak doakan mudah-mudahan nanti pulang bawa 3 sertifikat lagi ya. Amin, amin. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai 2019 itu bikin pondok tahfidz. Dan alhamdulillah saya bikin pondok tahfidz, mertua saya iri. Cong kan pakai bahasa Madura sana. Cong, bikinkan pondok juga gitu ya. Akhirnya saya buatkan juga pondok. Setelah dibuatkan bingung. Ya, karena saya sudah punya pondok sendiri. Akhirnya sekarang ada ipar yang melanjutkan. Setelah itu mertua selesai bikin pondok, mbah gitu. Buatkan TDK. Akhirnya kita buatkan TDK. Alhamdulillah sekarang sudah 2 tahun berjalan. Dan insya Allah doakan ya teman-teman ya, karena kita masih merintis dari awal. Insya Allah tahun depan ini kita akan membuka sekolah formal SMP tahfidz Al-Quran. Mana nih? Pensilnya nggak ada. Jadi sekilas itu. Ya, dan sekarang saya masih aktif mengajar di Asadin 4 karena diminta untuk merintis SMP kemarin, 2 tahun kemarin, dan alhamdulillah SMP-nya sekarang sudah berjalan dan MG-nya sudah berjalan. Dan saya diamanahkan sebagai perintis juga. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan berkah umur ini tidak diamanahkan jauh lagi. Jadi itu sekilas tentang saya. Jadi sekilas saja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak panjang gitu kayak joki-joki enak. Ya, oke, next, mana ini slide-nya? Proses. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Saya punya Quran. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Akan saya bagikan ke sampean gratis. Jadi barang siapa nanti. Tapi syaratnya jawab dulu gitu ya. Jawab pertanyaan. Jadi saya harapkan teman harus konsen. Kalau nggak konsen bau operasi. Ya, kalau nggak konsen bau operasi. Jadi saya harapkan nanti sampai harus konsen dan operasi supaya nanti bisa mendapatkan Quran yang ada di depan ini. Ada 5, insya Allah saya akan berikan 5. Salah satunya nanti sampean harus hafal nih teman-teman, panitia yang ada di sini. Ayo hafal, nanti saya tanya sebutkan 15 panitia gitu ya, contoh gitu ya. Nanti kalau cuma 5 nggak dapat, jadi kalau 15 benar insyaallah dapat. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin, ya. Karena kita masih diberikan nikmat yang mungkin tidak bisa ditukar dengan dunia dan isinya. Pasti tidak bisa ditukar, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena kuncinya hidup di dunia itu satu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Dan alhamdulillah hari ini kita punya itu. Jadi patut disyukuri. Kalau bisa setiap habis sholat ini, makasih Allah, makasih Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, sudah ditakdirkan menjadi seorang muslim dan muslimah. Terus alhamdulillah yang kedua, kita juga harus bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat kesempatan, ya. Kesempatan hidup, ya. Maka pergunakan itu, gitu ya. Karena orang-orang yang mati loh, yang sudah di kuburan di alam barzakh, teman-teman, itu pengen hidup lagi, ya. Pengen hidup lagi untuk menjadi apa di Al-Quran itu? Hah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Jadi mereka kalau ditawari hidup lagi itu, mereka akan minta dua saja, sedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Terus alhamdulillah yang ketiga, ini juga patut wajib dengan syukuri kepada Allah. Apa itu? Kita masih diberikan nikmat bersama Al-Quran. Itu luar biasa. Bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, itu nikmat sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Lihatlah teman-teman, kita mungkin di kampung tidak punya kesempatan belajar Al-Quran, tidak punya kesempatan untuk mengaji, menghafal, mentadabburi, dan juga tidak punya kesempatan bersama orang-orang para penghafal Al-Quran. Dan kita dikasih itu sama Allah, maka sepatutnya lah kita berucap kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan kepada Nabi besar, Nabi akhir zaman, pemimpin anak Adam. Kata Nabi Muhammad, anak sayyidu waladi Adam, saya pemimpin anak Adam. Kata Nabi Muhammad juga berkata beliau, surga itu diharamkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum aku masuk pertama kali, dan surga itu diharamkan kepada umatnya nabi-nabi dan rasul sebelum umatku masuk pertama kali. Jadi luar biasa nabi kita ini, ya. Maka sepatutnya lah kita berucap sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita langsung masuk ke materi karena sudah agak sore ya. Saya kebagian materi memanage self image dan mindset dalam menghafal Al-Quran. Jadi kita akan cuci otak kalian. Gimana caranya sih memindset? Apa ya? Otaknya disetting untuk selalu ingat sama Al-Quran, selalu cinta sama Al-Quran, selalu ingin menghafal tanpa harus disuruh, hilang rasa malasnya, timbul semangatnya, gitu ya. Ini ada caranya teman-teman. Nanti insyaallah kita akan belajar bersama. Ya. Dan insyaallah ya ke depan, nah ini saya memang digemari sama ibu-ibu. Ya, ini saya. Jadi alhamdulillah saya sudah ngisi seminar di mana-mana gitu ya teman-teman ya, berkat doa dari guru-guru di sini. Alhamdulillah.
nggak usah nyanyi, karena banyak bisa. Mau nyanyi? Hah? Oke, semuanya kita bernyanyi ini. Tapi yang nyanyi sambil berdoa, bisa ya? Bisa, ini, kalau bisa, biasanya bisa langsung diklik. Gak bisa? Gak bisa? Ya sudah, kalau saya nyanyi kan bukan vokalis semua nih. Ini kan orang-orang anu. Sekarang saya tanyalah pada diri Anda masing-masing sebelum kita masuk ke materi. Ya, coba tanya sekarang. Sudah yakin nggak pada diri Anda? Ya, Anda ini bisa ngapal Quran 30 juz? Yakin nggak? Hah? Yakin? Yakin? Kalau di prosentase keyakinan itu dari 1 sampai 10 berapa? Nanti kalau 9 ya gak yakin. Ya, 10 harusnya. Ada nggak yang belum yakin? Gak apa-apa, bilang aja. Saya Ustaz, gak yakin. Nanti kita akan analisis dari segi mana gak yakinnya. Jadi sampean jawab sendiri. Silakan dijawab sendiri. Nanti kita akan bersama analisis dan kita pecahkan masalah itu bersama-sama supaya nanti kita bermental penghafal Al-Quran, alam muasadah juga penghafal Al-Quran, actionnya juga penghafal Al-Quran dan disiplin, gitu ya. Ada ya. Ya, silakan dibaca sambil nunggu ada.
Lanjut ya teman-teman ya. Cek. Jelas ya suaranya? Jelas. Yakin nggak kita bisa hafal Quran 30 juz? Yakin? Oke, yakin? Oke. Ada yang belum yakin? Mungkin sebagian ada yang belum yakin. Oke, nanti insya Allah di akhir kita akan yakinkan. Jadi kita akan ubah mindset kita menjadi memang mental para penghafal Al-Quran. Ya. Ketika sudah kita bermental para penghafal Al-Quran, maka akan berlaku ayat Allah yang menerangkan bahwasanya walaqad yassarnal Quran lidzikri. Allah akan memudahkan. Ada lagi ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, maka Allah akan kasih jalan. Ya. Ada juga wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar terbaik. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan alhamdulillah saya sudah merasakan itu ya. Saya sudah merasakan itu alhamdulillah. Terus di ayat lain disebutkan bahwasanya wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ya wa anna sa'yahu sawfa yura. Usahamu akan nanti ditampakkan oleh Allah. Jadi kalau usahanya 10 ya 10, kalau usahanya 5 ya 5, kalau usahanya 1 ya 1. Jangan minta 5 kalau cuma usahanya 1, mustahil yang seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita akan rubah mindset kita, sama kita akan memanage semua tentang diri kita untuk menjadi mental para penghafal Al-Quran supaya sukses nanti mentalnya itu. Tapi pertanyaannya adalah yang pertama, yakin apa enggak dulu? Kita bisa. Hah? Yakin apa enggak? Yakin. Harus yakin, wajib yakin. Karena yang pertama kali turun ke Nabi kita Muhammad itu bukan syariah, teman-teman, tapi keyakinan akidah. Jadi sebelum sampai menghafal, yakin dulu dia. Jangan sampai nggak yakin. Kalau sampai nggak yakin, ya sudah salah, nggak mungkin selesai loh. Nanti bisa malas, kena godaan bantal guling mesti tidur ya, kena angin ke barat ikut ke barat, kena angin ke timur ikut ke timur dan lain sebagainya. Karena belum yakin, keyakinan itu belum kokoh. Jadi keyakinan itu sebagai fondasi awal kita ya untuk menjadi hafid Quran 30 juz. Ya. Tentu. Nah, next. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari self image. Apa itu self image? Self image itu citra diri, penilaian terhadap diri. Ya. Jadi samian itu menilai diri samian seperti apa? Ya. Positif apa negatif? Apa lebih banyak positifnya? Apa lebih banyak negatifnya? Coba sekarang bayangkan. Pernah ngaca? Pernah ngaca ya? Oke, sering. Jadi nggak ngaca yang tampil fotonya siapa? Mukanya siapa? Hah? Hah? Diri sendiri? Jangan-jangan begini? Ya. Enggak. Yang awalnya di kaca hitam, enggak, saya putih. Yang awalnya besek, oh enggak, saya mancung ya. Pernah seperti itu? Enggak, saya ini kayaknya agak embung sedikit gitu. Atau saya ini agak kurus sedikit gitu. Jadi timbul rasa tidak pede. Ketika sudah timbul rasa tidak pede, maka tidak ada syukur di situ. Itu sudah kesalahan fatal. Jadi tampil apa adanya, teman-teman. Ya, tampil apa adanya.
Jadi jangan sampai dohir kita itu memanipulasi yang batin. Jangan sampai, karena itu sudah bohong kan, tidak baik kalau dalam menghafal. Jadi memang keyakinan sudah mantap gitu ya. Bismillah, citra dirinya harus positif ya. Karena Al-Quran itu akan masuk wa nurullahi la yuhdalil asi, kan seperti itu ya. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang negatif, yang bermaksiat ya. Jadi sampean itu, diri kita itu dipositifkan dulu auranya, jangan sampai negatif. Gimana kalau sudah terlanjur negatif ya? Gimana kalau sudah terlanjur negatif? Ada caranya ya, ada caranya. Saya nanti tahu caranya. Sampean di asrama itu ada kaca yang besar banget, yang bisa tampil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bisa bayang-bayangnya juga ya. Kalau bisa nih, pernah nggak berkata, hei kamu, nah, so iman ini dari tante ya, pernah nggak muncul di pikiran sampean semuanya itu, ini siapa sih sebenarnya yang dikacai? Pernah? Pernah? Hah? Pernah nggak? Pernah teman-teman? Yang hidungnya pesek, jerawatan, hidup lagi gitu ya? Pernah? Maka kalau tidak pernah, nanti sampean ngaca, wajib nih, saya wajibkan. Ngaca, lihat baik-baik tuh muka ya, serius ini. Jangan-jangan sampean itu nggak tahu dirinya sendiri gitu ya. Kan biasanya ada itu ya, anak-anak yang alay-alay itu kan, biasanya nanya begini kan, kalau aku sih seperti apa sih kan dia, ya kan? Kayak apa sih aku orangnya, ya kan? Pernah? Pernah? Nah itu orang paling yang dari walanya gitu ya. Masa dirinya nggak tahu dirinya. Maka kata Sayyidina Ali ya, dalam sebuah asar itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, tahu Tuhannya. Ya, tapi tidak usah terlalu panjang di situ. Silakan sampean ambil kaca ya, yang bisa menampilkan seluruh badan. Tanya, hei, kalau siapa namanya? Antum jawab. Gak apa-apa ya? Andi ya? Oke. Hai Andi. Andi. Hai Andi. Sambil bilang. Jangan bilang. Gitu ya. Bilang gitu ya. Hai Andi. Mau jadi apa? Sudah berapa juz yang kau hafal? Sudah berapa juz yang kau murojaah? Mau malas kamu? Ingat orang tuamu, ingat orang-orang tuamu, orang-orang yang sudah berjuang untuk kamu sekolah tinggi. Ingat bapak-bapakmu, kalau bapaknya dua, tapi kan bapak-bapak. Ingat ibumu, gitu ya. Jadi bilang seperti itu teman-teman. Masih mau malaskah kamu? Bilang aja, pandang itu, muka ini, sampai kau merasa apa ya, semangat itu muncul. Sebelum semangat itu muncul, jangan sampai apa ya, jangan sampai berhenti. Ngomong terus ya, berkaca itu. Ya, dibilangin, ya ini baru masuk TV sudah hang. Nggak perlu juga ya. Pokoknya bilang aja, masih mau malaskah kamu gitu? Mau ngapain saja? Main game, nggak belajar, ngedet dan lain sebagainya, yang biasa kan ya, gedung B gitu ya. Jadi bilang gitu teman-teman, sampai nanti muncul semangat. Saya yakin pasti ada semangat, pasti ada semangat, dan benar-benar gitu ya, benar-benar. Kalau sampean malu, banyak teman gitu yang malu ya di kamar gitu ya, ambil kaca taruh kamar mandi. Kalau dulu saya gitu, ya saya ini dulu praktekkan ketika mondok gitu. Saya pandang ini udah miskin kamu gitu ya, yang jelek-jelek ke bawah, udah miskin, jelek gitu ya, dan lain sebagainya. Masih mau panas, mau jadi apa? Anda tanya besar, mau jadi apa nanti? Gimana pengorbanan orang tuamu? Gimana pengorbanan bapakmu? Ibumu gimana?
Jadi sampai jiwa semangat itu muncul, teman-teman. Nah, ketika sudah jiwa semangat muncul itu rasakan, getarannya rasakan. Jadi yang sampean itu jangan cinta tok yang dirasakan getarannya gitu ya. Semangat itu ada getarannya dan jauh lebih nikmat daripada cinta. Iya. Karena cinta itu menurut teori cinta, ya. Jadi saya juga ahli percintaan ya. Menurut teori cinta, di dalamnya cinta itu ada nafsu, ya. Dan nafsu itu sifatnya progresif, jadi selalu meningkat gitu. Awalnya telepon-teleponan, kan gitu kan? Ya kan? Ya, ya. Ya awalnya kan telepon-teleponan, habis itu ketemuan, habis itu itu namanya progresif dan itu ada di cinta. Beda dengan sayang. Kalau sayang tak ada nafsu. Kalau ke ibu cinta apa sayang? Sayang. Ya kan? Kalau ke ayah, bapak cinta apa sayang? Maka sebenarnya posisinya sayang lebih tinggi daripada cinta. Maka sayangilah, jangan cintailah. Paham? Cintailah. Masa nggak paham? Nah, wah, ya. Kayaknya nggak makan ini ya, anaknya. Sudah makan belum? Jawabnya kalau usah makan tetap semangat. Jadi ini teman-teman ya. Jadi sampean harus sadar diri, tahu diri dulu ya, tahu dirinya sendiri. Supaya kalau sudah tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa, kita fokus sama kelebihannya, gitu ya. Kalau nanti kan, saya kan ini hanya materi manajemen gitu ya, manajemen takdir. Nanti mungkin metodenya ada ustaz yang setelahnya saya. Nanti kita kan punya kecenderungan otak kanan atau otak kiri kan gitu. Jadi setiap orang itu ada kecenderungan otak kanan, otak kiri atau nggak punya otak. Misalnya nggak punya otak. Kalau saya sudah tes, saya kecenderungan otak kanan. Otak kanan tuh gini, banyak. Biasanya dia suka gambar-gambar daripada angka-angka. Biasanya dia suka nyuruh daripada otak kanan. Tapi ketika disuruh nggak bisa ngerjakan gitu ya, otak kanan. Kalau otak kiri, biasanya dia lebih cenderung ke angka-angka. Jadi numerik, suka matematika, ya. Suka akuntansi. Makanya sampean kalau pengen cari istri itu dari istri yang otak kiri. Biasanya mas rokok sekian, sekian, total sekian, biasanya seperti itu ya teman-temannya. Itu otak kiri. Ya. Jadi harus tahu. Kalau sudah tahu nanti metodenya itu pilih metode yang otak kanan. Jangan fokus sama yang otak kiri. Kecapean nanti. Kan banyak itu metode otak kanan, nanti mungkin saya sampaikan sama materi selanjutnya. Cuman saya sekarang fokus sama ini, memanage diri, berubah diri untuk menjadi lebih greget dalam mengamalkan dia. Next, sudah paham ini yang kaca ini, ya. Jadi nanti diharapkan ya, kalau malas itu bisa dipakai. Jadi kalau saya malas tuh kan biasanya ada kan fase-fase jenuh dalam menghafal Al-Quran. Itu pasti itu jenuh. 30 juz dia hafal, ya kan? Pasti jenuh. Nah, ketika jenuh tuh pakai terapi kaca itu, namanya terapi kaca. Jadi ambil kaca, terus bicara sendiri sama dirinya sampean sendiri. Kalau bisa pandangi gitu, sampai sampean hafal wajah sampean sendiri. Jangan-jangan sampean nggak tahu wajahnya sendiri gitu ya. Itu bahaya itu. Ya. Oke, nice. Sekarang coba kita kembali ke diri kita sendiri ya. Coba kita analisis diri kita sendiri. Lebih banyak negatifnya apa positifnya? Ya. Nah, coba ya. Siapa yang tidak merasa tidak mampu menghafal Quran? Oke, nilai sendiri. Siapa yang ada perasaan telat sudah kuliah baru menghafal? Siapa yang merasa tidak ada waktu, banyak tugas? Dan lain sebagainya, ngopi.
kelanjutannya ngopi gitu ya. Nah, siapa yang merasa sulit sekali hafal Quran? Padahal Allah janjinya Allah walaupun jasana kan? Ya, harus beriman sama ayat itu. Kalau nggak beriman bahaya, kafir kan? Iya kan? Nggak beriman sama Al-Quran. Jadi harus diimani walaupun jasana Al-Quran. Malah ditantang. Bahal yang bertakbir. Ada yang berani kan gitu? Ada yang mau kan gitu? Kalau sampean beriman sama ayat itu selesai masalah. Ya, cuma memang syaitonnya banyak ya. Kalau syaiton yang alam gaib itu gampang kan ngusirnya kan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu insyaallah sudah kabur. Masalahnya kalau setan-setan yang dari golongan kita ya, kiran jin dari wali itu. Ya. Nah, temannya mau ngaji nih. Ayo apa yang lempar itu sampean bacain a'udzubillahi minasyaiton gitu. Oh, dibilang setan gitu. Karena di setan itu kan ya. Jadi itu yang bahaya teman-teman. Jadi kalau usir setan yang goib itu gampang, lagi setan-setan ini loh. Yang ini loh. Yang ini loh ya. Yang besar. Iya kan? Karena setan itu sifat ya teman-teman ya. Sifat setan itu. Jadi manusia bisa lebih setan daripada setan. Iya kan? Ya, lebih setan daripada setan. Katanya yang masuk itu setan beneran sudah pensiun semua, sudah gak goda manusia lagi. Kenapa? Karena manusia itu sudah setan daripada setan, asyadu syaitan gitu ya. Nah iya, memang seperti itu kan. Kalau setan mungkin bunuh selesai, kalau manusia enggak, mutilasi. Kepalanya, miliknya, luar biasa ini. Kalau setan cuma ngambil satu koper emas lah. Kalau manusia satu gunung kita gunung lagi gitu ya. Jadi kalau cuma satunya gunungnya satu itu nggak maunya dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Siapa yang masih merasa malas? Malas, nafal. Hah? Malas. Malas ini memang dinamika dalam pasti merasakan malas. Cuman ketika malas itu datang, cuman satu solusinya. Apa? Maksakan diri. Gak ada lagi. Mau baca Quran yang malas gitu ya. Mau sholat yang malas, doa yang malas. Paksakan diri itu. Itu cuma satu obatnya kalau malas. Jadi sampai harus paksakan diri supaya menghafal. Nah, ketika menghafal biasanya enak, nyaman kan? Menikmati kan hafalan itu kan. Nah, siapa yang tidak bisa fokus pikirannya kemana-mana? Hah? Oh namanya pernah nggak kelihatan Quran itu malah wajah dia yang menerima hidayah itu? Serius? Ya, yang biasa kan. Pernah? Akhirnya gimana mau bohong? Ya nggak mungkin. Hilangkan si dia dulu. Adanya si Al-Quran. Al-Quran itu istri pertama. Diapain istri itu? Dipeluk. Ya, dipeluk kan? Diingat. Terus disayang. Muanya sayang. Sampai keluar. Ya. Diingat ini teman-teman. Biar hafalan tuh lengket diingat. Jangan sampai sampean itu membuat cemburu. Karena Al-Quran itu kalau sudah cemburu itu lebih sensitif dari perempuan yang lagi haid sedang nifas lagi ngeluarin anak. Pernah nggak lagi haid gitu ya nifas? Jadi sensitif banget itu. Kayak induk ayam gitu ya. Kalau baru lahir anaknya itu letak telurnya, coba sampean ganggu dulu, langsung terus. Ya kan? Jangan macam-macam sama perempuan ketika lagi dimakan. Iya. Dan Al-Quran itu teman-teman lebih sensitif daripada itu. Sampean lupa Al-Quran akan jauh.
Sampai yang tidak ingat, Al-Quran juga akan menjauh. Jadi harusnya memang itu mau makan, ingat Al-Quran, mau minum, ingat Al-Quran, nah, mau tidur, ingat Al-Quran, ingat toh ya, gak apa-apa, yang penting diingat tuh. Jadi Al-Quran itu memang harus kita cintai memang dan sayangi, supaya nanti Al-Quran ada feedback, ya, ada timbal balik. Al-Quran juga akan mencintai dan menyayangi kita. Jadi ya teman-teman, ada yang merasa tidak fokus, mungkin ada, tidak bisa mengejar, susah mengejar. Jadi dari instrumen ini silakan sampean nilai lebih banyak iyanya atau lebih banyak tidaknya. Berarti kalau lebih banyak iyanya, tapi sampai itu kondisinya sekarang mentalnya masih negatif. Ya, mentalnya masih banyak negatif. Perlu kita brainwash, cuci otak supaya nanti banyak jadi positif. Jadi sampean silakan lihat sendiri ya. Kalau kita akan nah, ini ada langkah menghilangkan itu semuanya. Ya, ada langkah-langkahnya. Jadi siapkan diri Anda. Kita akan belajar langkah-langkahnya. Namanya CRAM. Saya singkat dengan CRAM. Yang pertama, ketika ada respon negatif yang masuk ke otak, apapun respon itu, contoh ya, tidak mampu, tidak bisa, susah, sulit, gak ada waktu, itu masuk ke otak. Kan masuk dulu itu, gak mungkin masuk ke alam bawah sadar, itu masuk dulu ke otak. Itu mana? Nah, ketika ada respon seperti itu dari luar, maka tugas Anda yang pertama sensor. Enggak, itu masuk. Jadi ketika ada malas, susah, enggak susah. Dia kan enggak susah kan, kata Allah kan enggak susah. Iya kan? Kan tidak susah kan? Maka perasaan itu hilangkan dulu, sensor. Enggak. Nah, ketika sudah disensor, kan tidak masuk ke alam bawah sadar. Habis ini saya tes alam bawah sadar sampean semuanya. Ini banyak yang sadar apa enggak sadar gitu ya. Habis ini kita tes ya. Sensor. Terus replace. Ya. Yang kedua, jadi kalau responnya kan susah gitu. Tidak. Nah, ketika bilang tidak, maka replace. Maksudnya gampang, berarti kebalikannya. Nah, gampang, tidak, gampang. Setelah itu repetition, diulang-ulang. Jangan cuma sekali. Gampang, mudah, kata Allah mudah. Kata Allah mudah. Kenapa saya bilang susah? Mudah kata Allah. Iya kan? Ya teman-teman ya. Kan Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Quran, berucap gitu ya, berfirman dalam Al-Quran. Nah, setelah itu ketika sudah bilang mudah gitu, mudah, fokus, langsung fokus ambil Quran, konsentrasi. Ya ketika ada ayat tuh yang susah itu, langsung fokus, selesai masalah itu. Ketika sampean fokus, yang awalnya nggak hafal langsung jadi hafal. Saya berani taruhan. Iya. Kenapa itu susah? Karena kita belum fokus 100%. Kalau sampean sudah fokus 100%, maka itu akan mudah. Pernah dengar pasti mahasiswa pasti tahu ini, the power of kepepet. Hah? Pernah kan? Apa lagi? Sistem kebun semalam gitu ya. Tugas nih besok nih. Ya. Kalau nggak dikumpulkan nggak lulus gitu. Kira-kira gimana respon sampean? Wah, semua otaknya dikeluarkan gitu. Iya kan? Semua tenaga dicurahkan, ya kan? Itu namanya the power of kepepet. Iya. Ada juga penelitian, coba ya, saya taruh di sini anjing galak gitu. Saya taruhlah perempuan yang paling lemes gitu, yang kira-kira kalau lompat ke sana itu nggak bisa. Saya campurkan sama anjing galak rabies gitu. Kira-kira gimana responnya?
gitu. Pasti bisa lompat. Yang awalnya nggak bisa lompat pasti bisa lompat. Itu namanya the power of kepepet. Jadi kalau sampean sudah fokus 100% selesai masalah. Nah, tidak serius ini. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Besok nikah ini. Sampean sekarang nggak hafal ijab kabul. Pasti. Iya. Nah, kan gitu. Pasti belajar ya. Nah, itu ketika sudah keluar itu semuanya teman-teman, maka fungsi otak itu semuanya akan berfungsi maksimal. Akhirnya yang awalnya tidak mampu, dia akan mental block itu hancur, jadi mampu. Coba rasakan seperti itu. Dulu saya ketika pondok itu, kalau nggak nyampe target, nggak boleh pulang. Kalau nggak bisa baca gitu targetnya, sekali dulu biasanya 10, 5 juz gitu ya. Kalau nggak bisa baca, nggak boleh pulang. Maka teman-teman ini yang awalnya nggak nyampe target, duduk fokus gitu. Alhamdulillah, gara-gara nggak boleh pulang, jadi boleh pulang. Jadi semua kemampuannya akan keluar. Jadi silakan posisikan diri Anda. Memang itu power of kepepet gitu. Makanya kan SKS itu kan sistem kebun semalam, itu kan banyak yang selesai kan? Udah 3 bulan nggak digarap gitu ya, atau 2 minggu, 3 minggu, bahkan dari awal kuliah dia kan presentasinya lahiran gitu, ya sampai terakhir semester belum digarap-garap. Tapi ketika sudah deadline besok, ya semua harus dikeluarkan, ya kan? Google sini, Google sana, kopas sini, kopas sini kan ya. Nah, dari sebagainya itu kan ya. Pokoknya gimana caranya selesai. Tapi kan pada akhirnya intinya kan selesai. Bagaimanapun itu caranya. Jadi seperti itu. Jadi tugas yang baik itu bukan tugas yang wah, tapi tugas yang selesai. Jadi skripsi yang baik itu bukan skripsi yang wah judulnya, tapi yang selesai tepat waktu. Nah, coba kita jadi kan sudah fokus gitu. Fokuskan pikiran kita. Al-Quran itu ya, yang lain lupakan. Selesai. Maka ketika sudah fokus ini, maka akan berlaku walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Karena sampean yakin bisa, terus tenaganya dikeluarkan semuanya, maka pasti bisa. Dan lakukan itu secara berulang, terus seperti itu. Betul? Ya. Oke. Masuk ya? Alhamdulillah, cerdas. Nah, ini poinnya. Jadi kalau sampean sudah yakin bisa, pasti bisa dan wajib bisa. Yakin sukses, wajib sukses, ya, dan pasti sukses. Nah itu yang sudah hukum alam. Yakin gagal, pasti gagal. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana indad dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kan seperti itu. Jadi Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, Ana indad dhanni abdi. Saya ini kata Allah tergantung perasaan hambamu. Nah, perlu digarisbawahi. Tergantung perasaan hambaku. Kalau hambaku berkata perasaannya sukses, maka pasti sukses. Ya. Kalau perasaan hambaku bilang bisa, pasti bisa. Kalau gagal, ya pasti gagal ya, seperti itu. Anak indad dhanni abdi, aku tergantung perasaan hambaku. Kalau hambaku bilang senang, ya senang. Kalau susah, ya susah. Jadi pada intinya itu kembali ke ini pemikiran kita sendiri, mindset kita sendiri. Jadi kalau sampean bilang susah, alhamdulillah, ini sudah susah. Tapi kalau sampean bilang mudah. Allah sendiri yang bilangkan dalam Al-Quran yang Al-Quran dzikri wa mudzakir. Walladzina jahadu fina banyak ayat-ayat tentang itu. Jadi teman-teman, rubah mindset kita. Orang yang bilang susah ini dan lain sebagainya, macam-macam, setan itu semuanya. Buang, sesal, langsung balik menjadi aura yang positif. Ya. Seperti itu. Nah ini hadisnya. Ya. Nah, indad dhanni abdi. Saya tergantung perasaan hamba. Beriman nggak salah hadis ini. Kan kita kan harus ada 2 orang. Nah, kalau Al-Quran sunnah kan sebelum yang lainnya kan seperti itu. Ini kan hadisnya.
Dan kedua-duanya adalah hadis qudsi, Allah sendiri yang berfirman. Ana intat bani abdi bi, saya tergantung perasaan hambaku. Gitu teman-teman. Jadi kalau hafal Quran sampai mulai dari sebenarnya mudah ya Allah, kau sendiri yang bilang. Kalau nanti sampai menemukan kesulitan, ingat ya, itu cobaan. Jangan patah semangat, terus. Cobaan kan memang harus dicoba. Ya, hasiban nas ayaqula ana wa tanun. Kata Allah, jangan sekali-kali bilang beriman kepadaku kecuali aku ujian. Ujian itu masih ada teman-teman. Dan kalau sampai yakin kepada Allah, selesai ujian. Susah ujian, malas ujian. Cepat selesaikan itu, biar cepat naik tangga gitu ya. Kalau tangga ketiga ada ujian malas, sampai lama nggak naik-naik gitu ya, sampai malas terus gitu. Cepat selesaikan ujian malas itu, nanti ke tangga keempat akan nemu ujian yang baru gitu loh. Ya, cepat selesaikan ujiannya. Nah, jadi yang awalnya kita bilang tidak bisa, jadi I can, saya bisa. Jadi saya bisa. Nah, ini yang kedua nih. Yakin Allah mudahkan? Pasti dimudahkan. Yakin apa? Allah mudahkan. Yakin, oke ya. Pasti Allah mudahkan. Walaupun besar Al-Quran, dipikir bangun muslim. Nah, ini saya akan bahas di sini. Yakin mampu menghadapi ujian. Nanti kan kita pasti diuji nih, satu-satu kan. Dan berbeda-beda mungkin ujiannya, ya. Nah, berbeda-beda ujiannya. Tapi kalau kita yakin pasti dikuatkan oleh Allah gitu ya. Jadi semuanya itu kita libatkan Allah, teman-teman. Gak boleh kita gak melibatkan Allah dalam urusan ini. Semuanya harus dilibatkan Allah. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, ya Allah. Ngadu kepada Allah, ya Allah susah ya Allah, ya Allah sulit, ya Allah malas ini, beri kami kekuatan ya Allah, supaya kami cepat selesai dalam menghafalkan kalammu. Bukan Allah sendiri, kau sendiri yang bilang akan dijaga Quran ini melalui kami dalam menghafal Al-Quran. Maka ya Allah mudahkan untuk menghafalkan ini. Jadi yakin, pasti bisa menghadapi ujian. Pasti kan? Ya kan? Jadi Allah itu tidak akan menguji hambanya, ya kan? Dengan mungkin melebihi batas kemampuannya, enggak. Pasti kan di bawahnya, pasti mampu kan? Cuman kita sendiri yang kadang-kadang masih lama menghadapi ujian itu. Jadi ketika ujian datang langsung selesaikan biar naik tingkatan gitu teman-teman. Jadi kalau sudah naik tingkatan, ujian datang lagi, hadapi lagi, naik tingkatan gitu sampai kita benar-benar menjadi hafalatul Quran, hafalatul Quran, makna, lafdhon, wa amalan kan gitu. Lafdhon, makna, wa amalan. Sampai ke tingkatan itu nanti. Jadi memang ada fase-fase ujian yang memang harus kita dan wajib kita lewati. Orang ujian SD saja kan kelas 1 ada ujian, naik kelas 2 kan uji dulu tuh. Jadi kalau lulus ujian naik kelas 2, enggak lulus ya tetap di kelas 1. Kan seperti itu. Ya seperti itulah kasarannya. Kalau kita selesai ujian yang ini, nanti akan naik lagi tingkatan. Maka kesimpulannya adalah hadapi ujian itu dan mintalah pertolongan kepada Allah supaya nanti ujian itu cepat kita selesaikan dengan mumtaz. Oke. Nah, kita sekarang main alam sadar dan alam bawah sadar. Ini kita ke mindset. Saya akan tes sampai ini sebenarnya sadar atau nggak sadar. Ya, kita tes habis ini. Alam sadar versus alam bawah sadar. Nanti ini penting untuk memindset, untuk merimain pemikiran kita. Dalam teori psikoanalisa itu teorinya Sigmund Freud ya. Mungkin yang jurusan psikologi paham. Yang matinya bunuh diri itu. Ya, ini mencetuskan teori ini, tapi benar ya. Jadi conscious mind itu, alam sadar itu cuma 12% dampaknya ke kehidupan kita itu. Sedangkan alam bawah sadar itu 88%. Berarti kesimpulannya setiap harinya kita itu banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar.
Saya ulangi lagi, setiap harinya kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Oke. Jadi gambar apa ini? Yang ini. Tahu Bisport? Ya, yang nggak tahu mungkin orang biasa, maaf ya. Ya. Ini Bisport ini ya. Ini Bisport. Tahu ya? Ini tahu? Oh, ini tahu lah. Kan kita orang desa semuanya, nggak ada WC dulu kan? Ya, ini WC ya, kloset ya, kloset WC itu. Sekarang coba bayangkan, saya minta sampean sendiri bayangkan, yang ini aja lah, satu aja, kloset WC. Coba bayangkan, ya. Enak apa enggak kalau membayangkan? Hah? Enak. Ya, oke lah, sudah dibayangkan? Oke, sudah ya. Sekarang saya akan ambil kloset dari pabriknya baru. Saya tes pakai mikroskop apa itu ya. Pokoknya itulah. Gak ada kuman satupun di kloset itu, bersih suci. Bersih suci. Terus bolongannya ini saya tutup pakai semen lah. Yang bersih sudah dibersihkan, disucikan juga. Terus saya tuang teh terbaik, kopi terbaik dari Arab mungkin apa, kopi luwak ya, atau kopi manusia ya, yang keluar dari manusia ya, kopi luwak, kopi terbaik termahal lah. Sudah dicek ini suci, semuanya suci bersih, baru datang dari pabrik, ditutup pakai yang suci juga, yang bersih juga, dituang dengan teh terbaik atau makanan terbaik. Terus saya suruh minum misalnya, mau? Hah? Kenapa nggak mau? Mau, ada yang mau? Nanti saya ambilkan juga. Ya, mau ya? Oke. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Tapi rata-rata nggak mau. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita merespon selama ini jijik. Padahal kan kalau kita sadar kan bersih. Iya kan, tehnya tambahin kan. Tetapi kenapa respon alam bawah sadar kita bilang jijik, kalau kita nggak mau? Nah itu bukti kalau kita memang dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Kira-kira cinta itu alam bawah sadar atau nggak sadar? Alam bawah sadar ya. Kadang-kadang kan orangnya udah monyong gitu ya. Monang ya. Gitu ya. Udah hitam kecil, tidak pernah mandi. Tidak Nabi Adam TKI, juga pernah mandi dan lain sebagainya. Kita masih cinta. Jadi yang lain apa? Alam bawah sadar. Kalau alam sadarnya ini kok gila, saya mau gitu ya. Nah, tapi kenyataannya memang kita itu banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Oke, ini kan conscious mind ini. Ya, jadi conscious mind hanya 12%, subconscious mind 88%. Jadi banyak di sana ini. Kalau melihat pocong selama ini kan takut. Padahal kan kalau adu lari gimana? Menang siapa? Ayo, menang siapa? Kenapa semuanya? Karena bilang takut. Ya akhirnya takut kalau pocong. Padahal kalau kita lari kan yang menang kita. Ini kan gitu ya. Karena itu alam bawah sadar kita merespon takut gitu ya. Kalau berani ya sampai tinggal buka gitu ya. Buka kan kasihan gitu ya. Ya nggak bisa jalan kan. Buka bawahnya, buka talinya juga kasihan cong gitu ya. Atau kalau sampai berani tinggal begini kan sudah nggak bisa jalan. Ya kalau sudah gini, gelimpangan. Ya kan kalau alam bawah sadarnya ya. Jadi memang kita memang lebih banyak dipengaruhi alam bawah sadar. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian, seringlah memasukkan ke alam bawah sadar bahwasanya kita bisa, kita mampu, kita sukses, kita solehah. Gitu. Jangan hanya di alam sadar. Sehingga nanti ketika alam bawah sadar merespon itu, maka kita akan otomatis gitu ya. Ketika melihat apa masalah ini pasti bisa menghadapi, pasti bisa loh. Jadi akhirnya mental kita itu sebagai mental pejuang, bukan pecundang. Jadi nanti oknumnya ke mental teman-teman.
Nah, betul? Next ya. Jadi ubahlah mindset kita, terutama yang subconscious mind itu menjadi positif dan sangat positif. Emang di Amerika ada pocong? Enggak ada. Enggak ada. Itu setan. Enggak ada pocong. Kalau pocong ada di Amerika ya orang-orang Amerika ya malah dikoleksi. Nah, das kesana. Kira-kira cantik kan? Saya nyari yang jilbaban nggak ada gitu ya. Jadi semuanya aja. Hah? Cantik ya? Hah? Cantik ya. Normalnya cantik. Padahal ketika dibalik. Jadi sangat galak ya. Padahal maka kalau lihat perempuan atau lihat laki-laki itu lihatlah akhlaknya kan gitu. Dan jangan galau teman-teman. Kalau sudah galau itu responnya sudah negatif semuanya. Kalau sudah galau apalagi putus cinta. Pernah ada yang putus cinta ini? Pernah ya? Ada yang pernah apalagi yang bodohan? Baru cinta pertama putus. Luar biasa ya. Luar biasa. Belum pernah pacaran, ketika sudah pacaran putus. Waduh, itu luar biasa. Nggak ada obatnya. Pernah galau lah? Galau. Kan saya nggak munafik dulu ketika satu kelas kan banyak cewek-cewek cantik gitu. Dia tertarik tapi jangan diiyakan. Repot kalau sudah diiyakan. Banyak biaya harus kita keluarkan kan? Bensin kan gitu, minimal bensin. Padahal uangnya uang beasiswa. Enggak cukup, jadi mikir-mikir juga waktu itu ya. Apalagi yang bedaknya 1 mili. Kalau dulu kan ada glowing, apalagi yang glowing gitu. Biasanya mahal modalnya. Jadi kalau punya modal untuk biaya seperti itu, mending sampean kalau pengen bersih wudu biar glowing, tahajud biar bercahaya. Jadi itu nanti. Jadi saya semua. Banyak lagi. Ya. Waduh, ini dijawab ini. Langsung saja kontrol emosi. Jadi emosi itu kan banyak tuh. Banyak apa emosi? Ada emosi sedih, marah, bahagia, cinta, dan lain sebagainya. Sampean harus bisa kontrol emosi. Nanti ketika sudah bisa kontrol emosi, maka larinya akan istiqomah. Ayatnya di situ kutiba alaikumul qitalu wa huwa lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu wa huwa syarrul lakum. Jadi saya terjemahkan. Bisa jadi apa-apa yang sampean benci itu baik buat sampean. Tapi bisa jadi apa-apa yang sampean sukai itu buruk buat sampean. Jadi ketika cinta, maka cintailah sekedarnya. Ketika benci, bencilah sekedarnya. Maksudnya begini, ketika sampean ada emosi bahagia banget nih, menang undian gitu ya, togel 1M gitu ya, kan bahagia nih ya. Jadi bahagia sekedarnya. Wah, nanti saya infakkan semuanya 1M buat masjid gitu ya. Gitu ya. Atau buat jalan saya gitu ya. Atau sampean ketika sedih nggak dikirim gitu ya. Udah 5 tahun di di UIN nggak pernah dikirim uang sama orang tua. Nah, ketika emosi itu datang maka beremosilah sekedarnya. Sedih ya sedih biasa itu, jangan sampai merapap sampai guru-guru di lapangan itu ya. Jangan sampai. Jadi emosi sekedarnya. Nanti ketika sudah bisa memanage emosi pasti akan istiqomah. Jadi ketika senang, ya senang sekedarnya. Ketika bahagia, bahagia sekedarnya. Jangan terlalu berlarut-larut. Ketika sedih pun juga sedih sekedarnya. Kalau sudah bisa memanage itu, maka nanti akan keluar istiqomah. Betul? Next. Ketika jenuh menghafal Quran, sampean itu harus relaksasi. Relaksasi itu bisa tidur, ya. Bisa menghembus nafas yang segar. Bisa ke sawah-sawah. Kan kalau laki-laki kan biasanya ke sawah pantai ya. Kalau perempuan kan tidak, nggak suka. Itu istri saya ke pantai itu nggak suka. Sukanya ke mall.
Kalau sudah telepon perempuan, wah, refreshing kan? Iya, istrinya refreshing, suaminya wah tambah stres, ya. Biasanya kalau perempuan kalau memang suka kumpul silakan kumpul, refreshing. Refreshing. Biar baju mahal, yang penting tidak aja wis. Ya kan kalau sudah gini, ayo coba tepat lagi gitu, gantung lagi gitu. Kalau jadi gini nggak apa-apa, yang penting bisa relaksasi. Enggak saya bukan karena waktunya ada ini relaksasi. Sukses faktor. Jadi sukses menghafal Quran itu, ini sukses faktornya. Ada great mentor. Cari guru terbaik. Cari guru terbaik. Ya. Yang sekiranya kita ketika setoran itu semangat langsung tumbuh. Melihat saja beliau datang itu langsung semangat. Itu guru terbaik. Cari. Dan insya Allah di sini insya Allah sudah bersahabat semuanya guru-gurunya, jadi tidak usah khawatir supaya bisa memotivasi diri kita. Terus setelah itu grade system, jadi ada sistem terbaik. Kapan itu waktu terbaik untuk menghafal Quran? Kapan kira-kira? Setelah bangun tidur biasanya kan ya. Tapi tidurnya harus nyenyak. Kalau tidurnya nggak nyenyak, nggak mungkin di sini waktu terbaik setelah subuh. Contoh ya, tidur jam 3, bangun jam 4. Ya kan? Waja'alna al-laila waja'alna an-nahara. Kami ciptakan malam untuk berselimut dibahasa kan? Atau tidur, jangan dibalik. Waja'alna an-nahara dibahasa. Dari pagi sampai sore tidur, jangan dibalik. Ya. Jadi ketika tidur usahakan tidur senyenyak-nyenyaknya teman-teman. Kalau bisa ngorok nggak apa-apa. Gitu. Yang penting nanti ketika bangun sampean memang benar-benar fresh seger. Otak sudah bisa dipakai untuk ngapal itu waktu terbaik. Setelah itu biasanya waktu terbaik juga setelah kedua asar kan gitu ya. Atau pagi jam 9 atau asar atau maghrib, silakan cari waktu terbaik sampean dan tentukan waktu terbaik sampean kapan wajib hafal. Jangan harus istiqomah. Jangan sampai nggak istiqomah. Nah, setelah itu cari tempat terbaik. Ya, kira-kira di mana tempat terbaik? Kalau mungkin di hammam kan? Iya kan? Kasihan jin-jin yang di sana itu. Aduh, di sini nggak di kamar, nggak di kasur ngaji, di kamar ini juga ngaji, kasihan juga kan? Kepanasan saya ini, kasihan ya. Kira-kira di mana tempat terbaik? Cari. Kalaupun sampai bisa ngapal di sawah langsung 1 juz selesai, silakan ke sawah. Dan gak usah pulang-pulang. Bikin tenda di sana, nggak apa-apa. Yang penting 30 hari selesai, 30 juz kan gitu. Kalaupun waktu tempat itu terbaik di masjid, maka di masjid. Di musola silakan di musola. Cari tempat yang memang sampai membuat nyaman. Ada orang cara belajarnya suka keramaian, dia ke pasar sambil ngapal. Ada yang suka nggak mau bising sedikit pun, gitu ya. Maka di masjid di pojokan. Jadi sebenarnya di pojok-pojok itu banyak kedebit-kedebit. Nah, yang kesakitan juga ada namanya. Ya. Itu tempat terbaik. Silakan tentukan tempat terbaiknya di mana. Terus metode terbaik. Cari itu metode terbaik seperti apa yang namanya. Biasanya kan ada tes otak kanan, otak kiri ya. Atau otak tengah. Nah, silakan dites nanti mungkin dijelaskan oleh ceritanya. Karena kenapa? Method is more important than the subject. Jadi metode itu lebih penting memang daripada pelajaran itu sendiri, teman-teman. Jadi metode menghafal itu memang lebih penting. But the most important thing is gurunya. Yang paling penting dari semuanya dia gurunya. Kalau guru sudah bisa memotivasi sampean, selesai lah ya. Hafal cepat pasti. Kalau sudah guru nggak disiplin, nggak bisa ngasih contoh, nggak bisa memotivasi, ya sampean lambat. Ya. Saya percepat saja. Ini. Soalnya nanti akan saya lanjutkan video selanjutnya. Saya lanjutkan video. Kira-kira sampean mampu menghafal berapa surah atau berapa halaman saat ini?
Kira-kira dalam satu hari lah. Satu halaman, kira ya. Kira kita target satu halaman. Berarti kita di posisi satu kaca. Target satu hari satu kaca. Mampu apa enggak? Ini mudah, sangat mampu ya. Saya dulu pernah tes buat anak-anak yang aktif di pondok itu. Saya tes satu-satu. Saya waktu itu relaksasi dulu otaknya, konsentrasi, saya tenangkan semuanya, pikirannya, semuanya, hatinya saya tenangkan. Setelah itu saya suruh hafal ayat yang belum pernah dihafal. Berapa satu baris itu mereka bisa paling cepat itu 20 detik, masih ingat saya. Satu baris itu 20 detik. Berarti kalau satu halaman berapa? Gak nyampe 5 menit, 7,5 menit lah. Sama gabungnya lah, anggaplah setengah jam, atau sama main-mainnya lah ya, 1 jam lah. Jadi sampai hanya meluangkan waktu 1 jam untuk mendapatkan satu kaca dalam satu hari itu gampang, mudah. Itu serius ini. Nah, kalau nggak percaya silahkan buktikan. Asalkan kondisi anda itu yang nggak galau, nggak capek, nggak semuanya dalam kondisi fit semuanya. Gampang ini, serius ini, nggak serius ini, serius. Maka mudah teman-teman. Tapi nyeting otaknya jangan di satu halaman, karena satu halaman itu sudah mampu. Setting di satu lembar, gitu ya. Settingnya itu satu lembar, jangan satu halaman. Satu halaman sudah mampu. Nyeting otak di satu lembar, ada tantangan dulu, ada challenge, ada usaha, semangat. Kalau sampean mampunya satu lembar, jangan setting otak di satu lembar, santai sampean. Setting di 2 lembar setengah. Jadi cita-cita itu taruh setinggi langit, gitu ya. Gak nyampe setinggi langit, mungkin jatuhnya ke awan. Gak nyampe ke awan, mungkin pohon yang tinggi. Gak nyampe pohon yang tinggi, mungkin di atas genteng, gitu ya. Kan seperti itu. Jadi pasang otak itu kita manage di mungkin 5 lembar sehari. Gak bisa 5 lembar, mungkin 2 lembar setengah. Tapi kalau sampai sudah masang di sini 1 lembar, 1 halaman selesai, gak bisa selesai, gak apa kalau saya. Gak ada usaha di sini, gitu ya. Jadi nyeting otak itu ada usaha yang mana kita bisa tingkatkan kemampuan itu. Dan itu nanti terbiasa ya, kalau ini kan awal-awal juga. Biasanya kan tiap harinya kan biasanya otak tambah cerdas, tambah bisa kan seperti itu. Iya kan? Yang awalnya cuma 1 ayat sekarang bisa 3 ayat. Yang awalnya 1 halaman sekarang bisa 1 halaman. Yang awalnya 1 halaman sekarang bisa 1 lembar. Seperti itu. Biasanya di kelipatan 5. Biasanya kalau yang 1 sampai 5 itu 1 halaman. Kalau kelipatan 10 dia sudah bisa 1 lembar. Kalau yang 15 biasanya 2 lembar setengah dia mau orangnya. Karena sudah terbiasa. Iya, yang seperti itu. Kita masih. Dengan inisiatif dari ini. Takut saya. Naikkan level berikutnya. Ya, dinaikkan terus pembiasaan 1 sampai 2 minggu. Jadi 1 sampai 2 minggu dibiasakan. Kalau sudah terbiasa naikkan lagi pelan-pelan gitu ya. Naikkan. Jadi nanti pasti tambah lancar otak itu dan seterusnya ya. Jika kemampuan Anda per hari maksimal menghafal 2 halaman, maka target Anda adalah minimal 3 halaman. Jangan pasang target yang bisa mau dipasang gitu. Biar ada tantangan otak itu. Ya, break your limits. Jadi terus gitu. Dan kalau fokus, insyaallah nanti coba putarkan yang set limitation. Coba putarkan. Coba kita lihat ini ya. Lihat video ini. Sebenarnya kita ini bisa, cuman nggak keluar gitu. Kemampuannya nggak keluar. Coba lihat video ini.
passive self limitation. Jadi kita memang keluar dari batas kemampuan maksimal. Audionya apa ya? Sudah dia maksimal. What, you only got 30? I can go to 15, nobody's on my back. I think you do Jeremy on your back, but if you can, I want you to promise me you're going to do your best. Alright, Your best. okay. You going to give me your best? I'm gonna do my best. Okay, okay. I want you to do it blindfolded. What? I want you to get it up at a certain point. Go for it. Yeah. Jeremy on his back. Good time hold, Jeremy. Alright. Let's go, Brock. Give your knees off the ground. Just your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. Show me your effort. That way, Brock. Keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. 20 yet? Get the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more to you than that. Just rest in a second. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left.
go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Very best. You're very best. You're very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on it. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. You're very best. Don't quit on it. You're very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. Lawrence, don't quit him. You're very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's in. I'm bad at straight. You can go shit with your buddies and find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. You not quit on me. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. It's all our career. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You're supposed to be your best. You're best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. No, Brock Kelly, you don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go on. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Sudah pernah ya I'll tell you, you can't walk mengeluarkan around and see it. usaha terbaik, ikhtiar terbaik, ikhtiar maksimal dalam melakukan belum. Brock, I need you. Ya. That's Benar. no illusion. Jadi kalau sampai belum, berarti ya belum gitu. Ya, coba keluarkan itu semuanya. Mungkin 5 halaman atau 5 lembar bisa satu hari. Saya yakin sampai bisa. Cuman belum keluar semuanya. Kalau sudah dikeluarkan semuanya, insya Allah bisa. Next ya, karena waktunya habis. Saya langsung tutup saja. Selesai. Sudah selesai aja. Saya takut awal ini. Saya mau makan ya. Ya, sekarang role play. Ya. Sesuai ini saya punya 5. Ini saya punya banyak di Mondo. Itu ada yang ngirim dari Bangka Belitung buahnya tanpa konfirmasi. Gitu ya. Ada sekitar 300 beginian. 5 saya kasihkan ke teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama, coba sebutkan nama ini, mas penyedianya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bisa maju. Allah alam, namanya Allah alam semua. Ada? Gak ada? Hah? Oh, belum kenalan, makanya tak sayang yang itu. Ya, bila siapa yang mau Quran ini maju ke depan? Maju. Yang mau? Yang mau? Yang mau? Itu yang mau, yang mau cepetan kan? Makanya kalau cuma mau lalu nggak jamin itu percuma. Ya habisnya ya. Dan pertanyaannya yang mana? Kalau mau yang gimana sih? Jadi kalau ada kesempatan, itu
kita mengajarkan filosofinya. Jadi kalau ada kesempatan meraih sesuatu, maka ambillah. Jangan masih cuma saya mau. Sampai hari kiamat dia tetap saya mau. Tetap dia ambil. Maka kalau kalian pengen jadi hafid Quran 30 juz, cepat mengaji. Jangan cuma mau, cepat ngaji. Oke, yang kedua. Tadi kan ada craft tuh. Apa saja craft? Langsung maju ke depan. Oke, satu. C. Craft. Singkatannya. Oke, terus R. Hah? Di buku. Terus apa? R. Balik dulu. Ayo siapa yang punya? Iya, itu langsung maju. Craft. Replace. Ulang. Fokus terus terakhir. Alhamdulillah. Oke, yang ketiga, ulang ketiga. Apa tadi? Ada dua tipe setan. Ya. Tadi kan ada alam sadar dan alam bawah sadar. Saya tanya berapa persen peranannya? Jangan sebutkan bahasa Inggrisnya. Apa tadi? Alam sadar conscious mind itu 12%. Alam bawah sadar subconscious mind 88%. Ulangan. Ini laki-laki terus ya. Terus pensiun laki-laki perempuan. Saya harus adil kan? Ya. Yang perempuan, laki-laki kan sudah, jangan adil. Jadi kalau ngapal Quran itu juga harus adil. Ya. Jadi kalau samian, anggaplah kalau sampean punya 4 juz Al-Quran, anggap samian lagi punya istri 4. Dan ya, kalau di satu diulang, di 2 di 3 cemburu kan? Nah, Al-Quran juga. Nah, kalau punya 30 juz ya ulang semuanya, ya bagi waktu kan. Jadi harus aktif dalam murojaah hafalan. Yang mudah-mudah siapa nama saya? Salam gelarnya. Jangan dulu. Ya. Terus. Oh. Kita satu lagi teman-teman ya. Nah, saya tanya siapa nama mas moderator yang ganteng ini sama jurusannya? Yang perempuan. Saya nggak tahu yang mengenai beliau ya. Kalau beliau bilang benar, nanti saya kasih pelannya. Jalan. Balik. Sudah habis. Saya punya laptopnya saya bawa pulang. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Sudah ditutup ini. Tidak ada pertanyaan berarti ya. Saya tutup, mudah-mudahan manfaat ya teman-teman. Terus yang paling terakhir dari itu semuanya, yang paling terakhir dan ini paling penting, selalu minta tolong kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Apa-apa harus Allah, apa-apa harus Allah. Pokoknya Allah semuanya. Insya Allah semuanya akan beres. Jadi ketika ada musibah, Allah. Cobaan kepada Allah.
Jangan curhat temannya, bahaya curhat temannya. Jadi curhatnya kepada Allah. Selalu bersyukur ya. Berapapun yang diraih, 1 juz, 2 juz, syukuri. Makasih Allah, alhamdulillah. Karena ketika kita bersyukur dan syakartum lazim, siapa tahu nanti Allah akan tambah jadi 3 juz, jadi 4 juz, 5 juz, 10 juz. Terus yang paling terakhir, teman-teman, dan ini yang paling penting dari semuanya. Pertemuan kita ini dan sampian yang hafal Quran semuanya ini hanya satu tujuannya, menambah ketakwaan kepada Allah, menambah keimanan kepada Allah, menambah diri kita menjadi lebih soleh, lebih solihah. Jauhkan kalau sampai ngafal Quran malah tambah jauh daripada Allah. Jadi ngafal Quran, belajar di sini harusnya semakin dekat kepada Allah, dan itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan pertemuan kita juga bisa menambahkan keimanan, pengetahuan, dan semakin dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kalau bertemu ya, tapi kalau belum bertemu ya tidak apa-apa. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, selalu berada pada jalannya, dan disukseskan kita di dunia wal akhirah, termasuk menghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi salihah al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.